Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Badrul Qadim yang dirahmati oleh Allah, kami mengingatkan diri kami sendiri dan hadirin semuanya, marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena dengan bekal takwa inilah yang akan membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi kita, baik di dunia terutama nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita sudah berada pada penghujung bulan Muharram, yang berarti sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal, hadirin, yang oleh para kaum jahiliyah Quraisy terdahulu dianggap bulan sial, bulan yang membawa musibah, bulan yang membawa bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW merubah pendapat tersebut. Rasulullah justru mengadakan pernikahan Sayyidatuna Khadijah, istri beliau, dengan beliau pada bulan Syawal. Demikian pun Rasulullah mengadakan pernikahan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu juga pada bulan Syawal. Maka orang yang mengatakan bahwa bulan Syawal atau dalam bahasa Jawa Sapar membawa musibah, tentunya tidak sesuai dengan agama Islam. Kita lihat di sekitar kita, mereka masih berpegang kepada mitos tahayul jahiliyah, tidak mengadakan hajatan, tidak mengadakan pernikahan, tidak mengadakan apapun di bulan Syawal. Ini adalah mitos yang salah. Karena di dalam Islam, bulan apapun baik, hari apapun baik, asalkan membawa ketaatan, asalkan dihiasi dengan ketaatan. Sedangkan bulan apapun jelek, hari apapun jelek, apabila dihiasi dengan kemaksiatan. Oleh karenanya hadirin, kami mengajak diri kami sendiri dan hadirin semuanya, marilah kita hilangkan mitos tahayul itu bahwa Syawal adalah bulan sial, tapi tingkatkan ibadah kita, prestasi ibadah kita kepada Allah. Pasti Allah akan memberkahi kita semuanya. Hadirnya dirahmati oleh Allah. Kendati pun demikian, perlu kita ketahui bahwa pada akhir bulan Syawal dikisahkan bahwa Rasulullah mengalami sakit. Jadi Rasulullah ketika wafat adalah tanggal 12 Rabiul Awal, maka beliau sakit 13 atau 14 hari sebelumnya, yang berarti beliau mulai sakit adalah pada bulan Syawal. Oleh karenanya ketika beliau sakit, Rasulullah SAW dikunjungi atau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, jika aku sudah wafat, jika aku sudah meninggal, apakah kau akan turun lagi ke dunia?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Iya Rasulullah, aku akan turun lagi ke dunia," kata malaikat Jibril. "Aku akan mencabut 10 hal ini." Maka yang terjadi setelah 10 hal ini adalah kerusakan di bumi, adalah kiamat yang besar. Apakah 10 hal itu hadirin? Yang pertama, aku akan mencabut keberkahan yang ada di bumi. Barokah akan dihilangkan. Mungkin nominal uang kita lebih banyak dari dulu, tapi kita merasakan akan cepat habis. Maka kita merasakan itu keberkahan yang dicabut oleh Allah, karena itu adalah perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Pertama yang dicabut adalah keberkahan dari bumi. Yang kedua yang akan aku cabut, kata malaikat Jibril, adalah malunya seorang perempuan. Kita lihat hadirin, banyak orang yang berjilbab atau berhijab, tetapi ia masih joget-joget di tengah jalan atau bahkan di media sosial yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seolah-olah tidak ada
rasa malu lagi. Padahal al-haya'u minal iman. Malu adalah menunjukkan sebagian daripada iman. Dalam arti orang yang hilang malunya, maka ia bisa dianggap bukan orang yang beriman atau imannya sudah berkurang. Oleh karenanya, jaga perempuan kita. Apa-apa yang menjadi kewajiban kita, anak kita, putri kita, istri kita, jaga dari hal-hal yang membuat malu keluarga, membuat malu agama, dan membuat malu masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga hadirin, yang akan dicabut oleh malaikat Jibril adalah kesabaran dari fakir miskin. Kita lihat di sekitar kita, orang fakir, orang miskin di sekitar kita hilang kesabarannya. Sementara di lain waktu orang yang kaya hilang kedermawanannya, hilang rasa kasih sayangnya kepada fakir miskin. Keduanya akan terjadi gap ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Orang kaya akan hilang hartanya atau mungkin dihilangkan oleh fakir miskin karena hilang kesabaran fakir miskin tersebut. Oleh karenanya kita harus jaga yang kaya, mari kita sedekah, mari kita jariah kepada sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang yang miskin, apalagi dibalik atau sekarang ini terjadi seperti krisis ekonomi. Kemudian hadirin, yang akan dicabut oleh Allah adalah keadilan dari pemimpin. Ini yang kita rasakan saat ini mungkin di antara kita. Tapi ingat bahwa semuanya dicabutnya keadilan dari pemimpin adalah dari akibat kita sendiri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku menjauhi ulama, apabila umatku menjauhi ilmu fikih atau para fuqaha, maka yang terjadi adalah 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama, akan dicabutnya berkah yang ada pada bumi. Yang kedua, umatku akan diberikan pemimpin yang zalim atau pemimpin yang tidak adil. Dan yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, ini yang fatal. Kalau kita menjauhi ulama, maka kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita semuanya, berkumpul kita di Masjid Baitul Muqaddim ini, berkumpul kita di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini kami mengingatkan diri kami sendiri dan hadirin semuanya. Marilah kita tingkatkan ibadah kita terutama di bulan Syawal. Marilah kita tingkatkan doa perlindungan kita kepada Allah di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dan marilah kita tingkatkan prestasi ibadah. Jangan sampai lengah hadirin, karena umur kita tidak tahu, karena kematian kita pastinya lebih dekat daripada yang kemarin. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan prestasi ibadah kita. Jangan terlalu untuk menyukai hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Coba kita koreksi diri kita sendiri.
Waktu santai dengan waktu membaca Al-Quran lebih mana? Lebih banyak mana? Waktu kita menonton TV ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya dengan kita pergi ke masjid lebih banyak mana? Maka hendaklah dengan koreksi muhasabah tersebut kita bisa memperbaiki diri untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita kekuatan, hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Berkumpul kita di masjid yang mulia ini, nanti berkumpul kita di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.